mengorganisir kelompok-kelompok perempuan itu sejak tahun 2005 dan ada berbagai program di sini, mulai dari pengorganisasian kelompok-kelompok perempuan. Kemudian kita juga memberikan training anggaran, terutama anggaran gender, anggaran yang pro kemiskinan kepada warga desa dan kelompok perempuan. Kita juga memberikan pendampingan kepada pemerintah desanya, sehingga antara warga dengan pemerintah desa itu bisa bekerja sama dengan baik, mendorong sistem yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel. Karena isu keterbukaan, isu partisipasi ini adalah kunci akan keberhasilan dari pembangunan. Karena sebelumnya kan pembangunan itu tidak melibatkan warga, sehingga dengan melibatkan warga, terutama kelompok-kelompok yang terpinggirkan, kelompok marginal, saya kira akan membawa perubahan di dalam kehidupan mereka dan mampu memecahkan masalah-masalah mereka. Contohnya adalah masalah-masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah pertanian. Mereka bisa mengakses anggaran-anggaran baik yang ada di kabupaten maupun yang ada di desa. Harapan kami desa-desa yang lain bisa menerapkan juga proses yang sama. Kebetulan tahun lalu kita membuat program Open Data for Gender Inclusive Development atau mendorong keterbukaan data untuk memastikan partisipasi perempuan bisa mengakses dana desa. Jadi mulai dari mendorong data anggarannya terbuka, bisa diakses oleh publik, baik yang online maupun yang offline. Kemudian kita juga melibatkan kelompok perempuan untuk mereka bisa memanfaatkan data. Kemudian yang ketiga, kita juga memastikan kelompok perempuan bisa mengawasi proses pelaksanaan pembangunan di desa. Sebelum adanya open data ini, warga cenderung mereka tidak mengetahui bagaimana penggunaan dana yang ada di desa yang sudah masuk dalam APBDes. Mereka khususnya untuk proses pengawasan ini sangat-sangat ruangnya belum ada, sehingga proses pengawasan yang dilakukan masyarakat ini sangat minim. Setelah adanya open data ini, kami memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengawasi dan juga nanti kedepannya bisa berpartisipasi dalam penggunaan dana desa yang ada di Desa Wonolelo. Dan ini juga menjadi tuntutan bagi pemerintah desa, khususnya pemerintah desa dalam menggunakan dana desa ini agar bisa seakuntabel mungkin, agar bisa setransparan mungkin, karena nanti masyarakat akan ikut mengawasi. Terima kasih. Dengan open data ini adalah sangat penting bagi kita Desa Wonolelo, karena ini sebagai wujud akuntabilitas serta keterbukaan dari pemerintah desa dalam menggunakan seluruh anggaran, baik itu anggaran yang berasal dari anggaran desa maupun dari dana desa. Ini sebagai wujud kami, sebagai wujud transparansi penggunaan dana agar seluruh warga desa, khususnya warga Desa Wonolelo, bisa mengecek, bisa melihat bagaimana berkaitan dengan penggunaan dana desa ataupun pemanfaatan dana desa yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Desa Wonolelo. Berkaitan dengan keterlibatan perempuan terutama dalam proses penganggaran, karena yang pertama faktor secara jumlah penduduk Desa Wonolelo 51% adalah perempuan, sehingga ini sangat bagi kami, bagi pemerintah Desa Wonolelo ini harus dilibatkan terutama dalam proses penyusunan anggaran, karena perempuan di Desa Wonolelo selain jumlahnya banyak, juga mereka sangat berperan dalam penganggaran dana tersebut. Selain itu, banyak kelompok-kelompok perempuan yang ada di Desa Wonolelo, baik itu yang kelompok keruman, kader yandu, kader PAUD, dan lain sebagainya, yang ini menjadi sasaran kegiatan dari pemerintah Desa Wonolelo.
sehingga partisipasi mereka terutama dalam penyusunan anggaran ini juga akan sangat menentukan program kerja yang akan dibuat oleh pemerintah desa Wonolelo. Saya hari ini mewakili dari PPR atau Perempuan Pekerja Rumahan. Sangat penting sekali karena dengan keterbukaan itu masyarakat luas akan mengetahui anggaran desa itu seberapa banyak dan untuk apa saja. Sangat bermanfaat bagi kami karena kami jadi tahu anggaran-anggaran apa yang bisa kami kami minta ke desa, yang misalnya untuk perempuan untuk pelatihan apa seperti itu. Jadi kelompok kami alhamdulillah bisa mendapatkan anggaran desa itu. Karena kami baru mulai tahun 2014 dan itu memang kita harus memperjuangkan itu kan tidak kemudian kita minta dikasih, harus mulai perjuangan. Sudah 2 kali mendapatkan pelatihan dari desa. Pertama itu pelatihan menjahit selama 20 hari bagi kami, anggota kami ada 20 orang. Kemudian besok ini juga ada pelatihan lagi. Kami minta pelatihan menganyam enceng itu loh, enceng itu. Nah, itu membuat berbagai macam anyaman itu. Besok hari Senin itu ada 25 orang. Terus Mbak, kita juga bisa selain kita bisa mengakses anggaran dari desa itu dari webnya Desa Wonolelo. Sekarang kan sudah banyak punya HP smartphone ya, bisa kita tidak harus datang ke desa, tetapi kita bisa mengakses dimanapun kapanpun. Terima kasih. Ya. Penting karena anggaran desa itu diperlukan oleh masyarakat, oleh seluruh yang mau menikmati. Alhamdulillah banyak sekali Mbak, yang dari segi apapun sudah bisa masuk, dari PKK, dari FKKP sendiri, dan dari untuk posyandunya juga sudah tercover semuanya. Yang saya dapatkan itu dari dana dari FKKP sudah, itu uang snacknya sudah, terus dari jandunya itu PMP untuk anak-anak dan lansia juga sudah masuk PMP untuk ibu lansia.